Annyeonghaseyo, sekarang review drama The Species Who Love Me. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang para mata-mata di Korea Selatan. Bergenre romance komedi yang menceritakan tentang Jun Ji Hoon, Kang Ah-reum, dan Derek Hyun. Mereka tiga orang yang penuh rahasia memiliki cerita yang sangat berhubungan di masa lalu dan masa sekarang. Kang Ah-reum, ia adalah seorang desainer gaun pengantin yang awalnya hanya wanita biasa, cantik, dan kuat. Secara tak sengaja terlibat dengan perang mata-mata karena sang mantan suami dan juga suaminya sekarang. Setelah ia menikah untuk kedua kalinya, ia harus mengurus gaun pengantin temannya, lalu tak sengaja bertemu dengan sang mantan suami di Pulau Jeju, tempat mereka bulan madu sebelumnya. Ji Hoon, ia adalah mantan suami Ah-reum yang menyamar sebagai penulis travelog, tapi sebenarnya dia adalah agen rahasia Interpol negara. Sedangkan suaminya yang sekarang, Derek Hyun, merupakan diplomat yang sangat suka dengan mobil antik, tapi sebenarnya ia adalah mata-mata korporat. Di hari pernikahan Shopee, yaitu teman Ah-reum tiba-tiba menghilang di pesta pernikahannya. Dia dikejar-kejar oleh seorang pria bernama Peter yang dianggapnya sebagai penguntit. Ah-reum pun kaget mengetahui kalau temannya yang sebelumnya masih hidup ternyata sudah meninggal. Ia pun berusaha mencari tahu tentang kematian temannya bersama dengan Ji Hoon. Dia pun akhirnya sangat marah karena baru tahu sang mantan suami ternyata mata-mata Interpol. Ji Hoon pun berusaha untuk membujuk Ah-reum bekerja sama. Jadi bagaimanakah nasib hubungan Ji Hoon dan Ah-reum karena harus bertemu di belakang Derek Hyun? Siapakah pembunuh Shopee yang sebenarnya karena ingin mengambil informasi tentang penelitian nuklir yang dibuatnya? Akankah ada cinta lagi untuk Ji Hyun dan Ah-reum karena alasan mereka bercerai tak saling jujur dengan pekerjaannya sebagai seorang mata-mata? Lalu siapakah Derek Hyun karena dari tatapannya mencurigakan walaupun sikap pada Ah-reum sangat manis bahkan menjadi mantu idaman untuk ibu Ah-reum. Komentar gue sama drama ini nonton pertama kali tuh gara-gara lihat teasernya. Udah diliatin ada adegan kiss yang cukup hot ya. Tapi kalau pas nonton di drama aslinya sih menurut gue biasa aja. Ya emang sih wajar ya karena kan diceritakan si Ji Hyun sama Ah-reum ini sebelumnya itu pasangannya udah menikah. Jadi ya wajar sih ada adegan kissnya di drama ini. Menurut gue sih, gue lebih salut sama istrinya Eric karena dia tuh bisa ngelihat suaminya ada adegan kiss sama lawan mainnya. Tapi emang Eric itu profesional banget ya waktu pas di Another Miss Oh juga dia lebih hot lagi adegan kissnya, bahkan di bed scene pun juga ada sambil guling-gulingan. Padahal dia tuh udah punya pacar yang disembunyiin saat itu. Sekarang gue akan bahas tentang dramanya. Drama ini tuh menurut gue butuh konsentrasi di awal buat nontonnya. Soalnya ini kan bahas tentang mata-mata dari teknologi nuklir. Jadi di dalam cerita ini ada orang-orang yang berusaha mengambil hasil penemuan tenaga nuklir dan itu diperebutin oleh beberapa negara. Nah, salah satu yang meneliti itu profesornya berhasil mengembangkan tenaga nuklir, tapi dia tuh berusaha untuk ngasih ke orang yang memang terpercaya. Jadi di awal tuh gue nonton 8 episode yang artinya tuh udah 4 episode awal. Dan gue suka gitu ya, walaupun emang awalnya tuh harus konsentrasi banget. Terus gue sempet ke-skip beberapa minggu karena gue ngelanjutin drama yang lain dulu. Jadi gue pending dulu untuk nonton drama ini. Pas gue ngelanjutin lagi, gue agak bingung dengan jalan ceritanya karena emang agak sedikit bingung. Jadi menurut gue sih kalian kalau yang nonton karena waktu itu tayang lagi ongoing sih
tiap minggu. Tapi kalau sekarang karena udah selesai, mendingan lanjut terus tanpa berhenti karena emang ini dramanya tuh butuh konsentrasi. Jadi intinya ini drama tuh ngebahas tentang mata-mata yang ada di negara dan juga ada mata-mata lain yang emang pin ngambil teknologi nuklir ini. Nah, kalian bisa ngeliat tuh ngebandingin dan ngebedain mana yang pihak negara, mana yang pihak orang lain. Sekarang bahas aktingnya ya. Di sini aktingnya Eric itu bagus banget, ditambah dia juga ada adegan action. Dan pemain pendukungnya juga bagus, menurut gue sih nggak ada yang jelek ya. Dan ini tuh bener-bener perfect banget sih kalau menurut gue ini drama dalam hal mata-mata. Oh ya, di drama ini ada scene yaitu tempat buat reparasi mobil klasik. Jadi gue tuh kayak inget waktu pas reunion di Kuba kan banyak banget mobil-mobil jadul tuh ya, tapi mesinnya diganti. Nah itu tuh ada scene yang itu tuh bikin gue inget sama Kuba gitu. Terus kita di sini bakal diliatin gimana canggihnya kamera yang ada di Korea dan mata-mata di Korea tuh bener-bener jeli banget ya. Jadi itu kamera tuh super kecil banget, tapi bisa kelihatan sama si Eric nempel di lampu dan dia tahu kalau itu tuh ada kamera. Padahal kalau dilihat sama mata biasa tuh menurut gue nggak kelihatan, tapi Eric bisa tahu karena dia seorang mata-mata. Di drama ini nggak cuma bahas tentang mata-mata doang, tapi nyeritain hubungan suami istri yang emang udah kandas dan akhirnya ketemu lagi. Di awal gue pikir tuh masalah ekonomi karena si prianya kurang mendukung dalam hal rumah tangga, tapi ternyata juga si suaminya kurang terbuka juga sama sang istri tentang pekerjaannya. Ya karena emang tuntutan dari pekerjaannya memang gak boleh ngasih tahu siapapun kalau dia adalah mata-mata. Jihoon sama Kang Arem ini udah menikah selama 18 bulan tapi gak tahu pekerjaannya apa sebagai mata-mata. Dia juga gak pernah ngasih nafkah buat sang istri. Mungkin itu adalah pemicu masalahnya. Makanya sang istri tuh marah banget dan menurut gue tuh pas dia nikah tuh kayak gak bahagia gitu. Bahkan dia sampai ngemis-ngemis mohon minta waktu sama pemilik gedung supaya bayar sewa dan akhirnya milih untuk cerai. Setelah cerai dia akhirnya bisa membangun bisnis dan sukses. Makanya di pernikahan yang kedua ini dia berharap banget jadi pasangan yang saling jujur. Tapi ternyata suaminya malah lebih misterius daripada si Jihoon ini. Si Derek Hyun itu menurut gue beneran kayak mata-mata banget di bawah anak cebol yang kasar dan juga licik. Bahkan dia punya bengkel mobil klasik yang dalamnya ternyata punya banyak alat-alat peretas untuk jadi seorang mata-mata. Bahkan ponselnya si Arem ini, sang istri tuh dipasangin GPS. Jadi dia bisa tahu keberadaan sang istri dan juga dia ternyata yang masang kamera di ruangan kerja sang istri. Gila ya, serem banget kalau punya suami kayak gini. Menurut gue drama ini wajib nonton buat yang suka ketegangan karena ini bener-bener drama yang gak bisa ditebak juga dan juga ada segi romansnya juga. Ada segi kejar-kejarannya juga, actionnya juga. Pokoknya ini tuh drama bener-bener bagus banget sih kalau menurut gue. Dan juga ini tuh menurut gue comebacknya Eric setelah dia menikah. Dan ternyata aktingnya gak berubah, bener-bener bagus. Terus dia juga di sini ceritanya gak seperti cerita drama biasanya. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Annyeonghaseyo. Semoga ini pria yang dapat jadi second lead yang biasa jadi jahat berubah di drama selanjutnya karena aktingnya tuh menurut gue bagus. Tapi kalau jadi lead male yang baik tuh gue pengen tahu sih aktingnya kayak gimana. Oke guys, terima kasih nonton ya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.